Halo, assalamualaikum Bunda Balita Indonesia. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat saja ya. Dalam masa new normal ini, jangan lupa selalu menggunakan masker sesuai standar, menjaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa selalu membasuh tangan, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara memilih asupan makanan untuk balita usia 2 tahun supaya tetap sehat, asupannya baik, dan zat gizi yang dibutuhkan juga tercukupi ya Bunda. Saya sudah merangkum secara sederhana tips agar balita asupannya baik ya Bunda. Yang pertama, pilihan jenis makanannya. Yang kedua, cara pengolahannya. Dan yang ketiga adalah frekuensi makan balita Bunda. Ketiganya ini saya rangkum secara sederhana agar bunda-bunda dapat memahami dan bisa mempraktekannya kepada si kecil ya Bunda. Untuk pilihan bahan makanan, yang pertama Bunda harus pilih bahan makanan yang segar ya Bunda. Yang kedua hindarkan dari awetan-awetan. Dan yang ketiga hindari makanan-makanan yang cepat saji atau cepat disajikan. Ada misalnya beli-beli produk yang Bunda tidak tahu sebenarnya kandungan gizinya itu ada apa saja di dalamnya. Nah, ada baiknya membaca label kemasan tadi ya sebelum diolah menjadi makanan untuk balita Bunda. Misalnya ayam segar, ikan segar, sayur-sayuran, buah-buahan yang masih segar, tahu, tempe, telur yang jarak simpannya tidak begitu lama ya Bunda. Yang kedua adalah pengolahan makanan. Kenapa pengolahan makanan itu penting? Karena faktor penentu masuk dan tidak masuknya makanan ke dalam tubuh balita. Biasanya, balita akan memilih makanan dengan sajian yang menarik dan enak rasanya. Kedua, faktor penyebab hilangnya zat gizi dalam makanan olahan tersebut. Kalau Bunda mengolah makanannya tidak hati-hati, misalnya dengan cara penggorengan yang terlalu lama, pengopenan dengan terlalu suhu yang tinggi, itu merusak kadar zat gizinya ya Bunda ya. Berikutnya, misalnya perebusan yang terlalu lama, ini juga berpengaruh terhadap zat gizi yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi, hindari hal-hal yang seperti ini yang Bunda ya. Misalnya, penggorengan dengan terlalu lama, makanan yang dipanggang hingga hangus, digoreng terlalu lama, dan direbus yang terlalu lama. Itu juga faktor dapat menghilangkan atau mengurangi zat gizi yang akan masuk ke dalam tubuh balita. Jadi perhatikan cara pengolahannya ya Bunda, jangan sampai zat gizinya terlalu banyak hilang. Selain dari cara pengolahan yang kita sebutkan tadi, Bunda juga harus perhatikan ini ya, misalnya warna dari makanan tersebut, komposisinya, warna-warna makanan, serta jumlahnya yang tidak terlalu banyak. Biasanya balita itu tidak suka mengkonsumsi ketika disajikan makanan dalam jumlah yang banyak ya Bunda. Biarlah makannya sedikit-sedikit tetapi sering gitu ya Bunda, diberikan dalam waktu rentang misalnya 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Pokoknya rentang waktunya itu sering ya Bunda. Jadi balitanya terasup. Yang ketiga, pilihlah cemilan yang berkualitas untuk balita Bunda ya Bunda. Misalnya buah-buahan yang berasal dari umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat ya, misalnya bengkoang atau ubi yang direbus, ketela, itu dijadikan makanan cemilan ya Bunda ya. Tapi saya lebih menyarankan kepada buah-buahan ya Bunda ya untuk diasup. Buah-buahan ini dipotong-potong dalam bentuk potongan kecil yang cukup untuk dipegang balita Bunda dan dikonsumsi balita, atau dilembutkan sedikit lah buah-buahnya tadi itu di blender misalnya menjadi jus gitu Bunda ya. Itulah yang dijadikan cemilan. Jadi cemilan balita Bunda itu benar-benar berkualitas, yaitu sumber asupan dari vitamin dan mineral. Hindari dari jajanan-jajanan ya Bunda ya, yang menggunakan awetan-awetan, yang menggunakan penyedap-penyedap rasa terlalu berat. Misalnya saat jalan-jalan nih, Bunda siapkan deh buah-buahan dalam bentuk potongan-potongan yang siap makan gitu, misalnya, atau yang siap dikantongin, atau yang mudah disimpan lah, yang mudah dibawa gitu. Boleh deh roti yang didapatkan dari puskesmas gitu. Tapi saya menyarankan di sini untuk makanan selingan yang berkualitas, yaitu makanan selingan yang berasal dari buah-buahan. Misalnya
Bisa kita pilih buah-buahan yang disukai anak-anak tuh yang berwarna kekuning-kuningan, misalnya pepaya, mangga, atau pilihan buah lainnya, misalnya semangka, melon, jeruk yang dikemas gitu ya bunda. Nggak usah banyak-banyak, 3 potong saja dibungkus, misalnya nanti dibungkus yang rapat, terus ketika teringat nanti diberikan kepada balita, diambil satu-satu lalu diasup gitu. Jadi makanan-makanan yang masuk itu benar-benar berkualitas, bergizi, dan menyehatkan ya bunda, tanpa pengawet. Demikianlah sharing info yang dapat saya bagi tentang asupan makanan sehat untuk balita sehingga balita tetap sehat dan bergizi. Jangan lupa ya untuk selalu lakukan penimbangan berkala berbulan, ambil PMT jika diperlukan, jangan lupa imunisasi dan vitamin A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.